Hai, selamat pagi. Hari ini Pak Okta akan menjelaskan tentang denah dan arah mata angin. Ada 3 bagian. Yang pertama membaca denah secara sederhana, kemudian menggambar denah letak benda, dan menentukan rute perjalanan. Denah sendiri merupakan gambar yang menunjukkan suatu tempat tertentu, yang fungsinya untuk memudahkan seorang menemukan lokasi suatu tempat. Sebenarnya ini sudah dipelajari di kelas 4. Oke, kita akan mulai dengan membaca denah sederhana. Untuk membaca denah sederhana, tentu kita harus mengingat kembali mengenai gambar arah mata angin. Kita tahu bersama ada 8 arah mata angin, tapi yang menjadi patokannya itu adalah utara yang menghadap ke atas, kemudian selatan yang menghadap ke bawah, kemudian timur dan barat. Nah, di antara utara dan timur itu ada timur laut. Di antara timur dan selatan ada tenggara. Di antara selatan dan barat ada barat daya. Kemudian di antara barat dengan utara ada barat laut. Pasti kalian masih ingat ya, ada beberapa lagu yang sudah diajarkan oleh guru kalian ketika di kelas 1 sampai kelas 3. Oke, berikutnya kita akan mencoba mengamati denah sederhana di bawah ini. Berikut ini ya. Oke, di sini ada sebuah denah sederhana. Karena hanya terdiri atas 2 bagian saja, kita akan mencoba dulu satu bagian. Yang pertama, kita akan melihat SD Brilian dengan Puskesmas. Kalau ditanyain di mana sih SD Brilian terhadap Puskesmas, berarti kita akan menjawab SD Brilian itu terletak di sebelah barat Puskesmas, karena SD Brilian itu kalau berdasarkan arah mata angin itu ada di sebelah barat Puskesmas. Berikutnya kita akan melihat sawah dilihat dari Puskesmas. Sawah dilihat dari Puskesmas, berarti sawah itu ada di selatan dari Puskesmas karena letaknya ada di bawah ya, di bawahnya Puskesmas. Jadi selatan itu letaknya ada di bawah sehingga terletak di selatan dari Puskesmas. Oke, yang berikutnya menggambar denah letak benda. Untuk menggambar denah letak benda diperlukan yang pertama, tentukan salah satu benda sebagai titik acuan atau patokan, salah satu posisi ya, salah satu tempat, misalkan rumah, sekolah dan sebagainya. Kemudian tentukan arah mata anginnya, baru gambarkan letak benda dari titik acuan. Oke, kita akan coba sederhana saja. Ada 3 pernyataan. Yang pertama, sekolah terletak di sebelah barat rumah Rudi. Lapangan sepak bola terletak di sebelah selatan rumah Rudi. Rumah Rudi terletak di sebelah barat daya rumah makan. Oke, kita lihat dulu arah mata anginnya. Ya, seperti yang tadi kita lihat bersama-sama, ada 8 arah mata angin. Kita akan menjadikan patokannya apa dulu? Oke, misalkan kita akan jadikan patokan adalah rumah Rudi. Tadi sekolah terletak di sebelah barat rumah Rudi. Berarti kita gambarkan sekolah itu berada di sebelah barat rumah Rudi. Berarti kalau di layar itu di sebelah kiri rumah Rudi. Atau sebelah, kalau berdasarkan arah mata angin itu ada di sebelah barat. Kemudian yang kedua, lapangan sepak bola terletak di sebelah selatan rumah Rudi. Selatan arah mata anginnya ada di bagian bawah ya, berarti kalau kita gambarkan bahwa lapangan sepak bola itu ada di bawahnya rumah Rudi, karena selatan itu terletak di bagian bawah layar yang kita amati sekarang ini. Nah, sekarang ada satu lagi pertanyaan, rumah Rudi terletak di sebelah barat daya rumah makan. Barat daya berarti di antara barat dan selatan. Rumah Rudi itu ada di sebelah barat daya rumah makan. Ya, jadi kita gambarkan rumah makannya ada di sebelah timur laut dari rumah Rudi. Kemudian yang ketiga, menentukan rute perjalanan. Untuk menuju suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute dengan jarak tempuh yang berbeda-beda. Kamu pun kalau ke sekolah pasti akan menempuh rute yang berbeda-beda karena banyak sekali jalan menuju Roma kalau berdasarkan istilah. Oke, kita akan coba satu pertanyaan. Desi akan berangkat dari rumah ke sekolah. Tentukan rute perjalanannya. Nah, kita tentukan dulu rumah Desi ada di mana. Ada di sebelah kiri atas dari gambar.
Kemudian kita akan lihat sekolahnya, tapi kita lihat dulu gerbangnya ada di mana. Ya, karena gerbang sekolah ternyata di sebelah kanan bawah. Oke, kita akan coba rute yang pertama. Rute yang pertama itu akan bergerak ke arah timur laut ke Jalan Teuku Umar, berarti lurus aja ya. Kemudian belok ke selatan menuju Jalan Dewi Sartika. Kita lihat tanda merah, kemudian belok ke timur melalui Jalan Diponegoro, melewati satu pertigaan, kemudian pertigaan kedua kita belok lagi ke arah utara menuju Jalan Imam Bonjol. Kemudian di perempatan belok ke timur melalui Jalan Cutnyadin, gerbang sekolah terletak di sebelah kanan. Berikutnya kita akan cari opsi yang kedua. Kita dapat memilih rute yang kedua yang mungkin lebih pendek daripada rute yang pertama. Sebenarnya banyak rute ya kalau kita lihat dari gambar tersebut. Nah, kita akan coba mencari lagi rute yang terbaik. Oke, kita lihat rumah Desi di sebelah kiri, kemudian gerbang di sebelah kanan bawah. Desi akan bergerak ke arah timur melalui Jalan Teuku Umar. Dia akan melewati satu pertigaan dan 2 perempatan. Kemudian di perempatan ketiga, dia akan berbelok ke selatan melalui Jalan Patimura. Kemudian sampainya di pertigaan, dia akan belok ke timur menuju Jalan Cutnyadin. Gerbang sekolah terletak di sebelah kanan jalan. Mudah bukan? Oke, kita akan coba latihannya.